Teman-teman, tahu nggak sih ternyata hukum tarik-menarik itu kayak virus. Virus apa mas? Ini kita bahas di materi ini. Ini seru tapi bener. Langsung kita bahas ya. Yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, virus itu adalah sesuatu hal yang menular. Sama seperti hukum tarik-menarik, ternyata itu bisa juga loh menular antara kita dengan yang lain atau antara dia tuh, mohon maaf, orang yang sedang ngobrol sama kita dengan kita. Nah kali ini ada sebuah perkara yang emas banget, daging banget, yang sayang banget seandainya ini nggak saya share kepada kamu. Jadi siapapun kamu adalah orang yang beruntung. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di sini. Kita bahas yuk sebuah topik yang ada kaitannya dengan virus hukum tarik-menarik. Ini belum pernah kamu dengerin, tapi ini bener dan lucu. Kita langsung ya. Jadi gini teman-teman. Seperti biasa, saya kan suka ya buka aplikasi Quora. Dan tiba-tiba di situ ada sebuah kisah yang dasarnya itu saya banget. Bener. Percaya nggak? Saya di masa lalu tuh sama loh kayak kamu. Coba inget-inget. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama sepupu? Ngobrol sama sepupu itu kan biasanya topiknya mohon maaf suka terlalu dalam gitu ya. Saking terlalu dalamnya tiba-tiba menyinggung sebuah topik yang bikin kamu jadi gak enak gitu. Pernah gak? Nah saking gak enaknya tuh topik, begitu udah pulang dari acara keluarga, rasanya badan kamu tuh gak enak, dongkol seharian, dan bahkan mohon maaf hari-hari berikutnya pun jadi kebawa dongkol. Bukan karena kamu suka makan ikan tongkol, bukan, tapi gara-gara kisah kamu sendiri yang ternyata di hari-hari sebelumnya buruk. Ngobrol sama orang, orangnya toksik, kebawa sampai hari-hari berikutnya. Pernah atau tidak? Nah, sama seperti yang saya baca di aplikasi Quora. Ada orang yang dia tuh sama kayak kamu banget. Bingung gitu loh. Kenapa ya kok diri saya kalau lagi ngobrol sama orang kadang-kadang tuh suka kebawa. Entah kenapa diri saya jadi mellow, jadi gak enak, minder, sampai akhirnya hari saya seharian jadi buruk. Nah, sekarang disinilah tugas saya sebagai sahabat kamu memberikan sebuah wejangan emas yang bijaksana yang tidak diketahui oleh si penulis Quora tadi. Gini loh, teman-teman, saya punya pesan sebagai sahabat kamu, tolong didengarkan ya, ini penting banget. Kita itu sebenarnya adalah bos. Saya ulangi, kamu, saya, kita adalah bos. Bos bagi nasib kita sendiri di hari ini. Ulangi bersama saya, kita adalah bos bagi nasib kita sendiri di hari ini. Maksudnya apa mas? Apapun yang ingin kamu ukir di hari ini, itu bergantung dari kamu sendiri, tegas nggak terhadap orang-orang di sekitar kamu. Saya ulangi ya, ini penting. Apapun yang ingin kamu ukir dalam kisah hidup kamu di hari ini, itu bergantung loh dari tegas atau tidaknya kita memilih orang-orang siapa sih yang berhak ada di samping kita di hari ini. Maksudnya gimana? Nih saya kasih tahu. Kamu pernah ngobrol sama orang, terus kamu ngerasa topik dia tuh kayaknya bikin hati kamu bergejolak gitu. Hati kamu bergejolak karena nggak setuju dengan apa yang dia omongin, kok toksik banget. Tapi karena diri kamu gak enakan sama nih orang, kamu lanjutin aja tuh ngobrol sama dia gitu kan. Pura-pura senyum, pura-pura ketawa gitu. Tapi kamu dongkol banget, gak enak nih topik pembicaraannya. Begitu pembicaraannya udah selesai, pulang, kok rasanya hatinya gak enak. Saking gak enaknya, itu mempengaruhi hari kamu loh. Di hari itu seharian kamu jadi gak enak rasanya, jadi rezekinya pun mohon maaf jadi ikutan mampet. Pernah gak kayak gitu? Coba kamu pernah? Kalau pernah share di komentar. Ceritakan kepada teman-teman kamu seperti apa kisah kamu. Pernah atau tidak? Nah itu yang saya maksud. Diri kita ini adalah tipikal orang yang mohon maaf suka gak enakan sama orang.
Gak enakannya tuh suka kebablasan gitu loh. Kita ngomong sama orang, kalau orang itu sudah membicarakan sebuah topik yang gak enak, toksik, pergilah dari dia tanpa harus merasa sungkan. Kenapa? Karena energi itu kayak virus. Hukum tarik-menarik itu kayak virus. Kalau orang itu ngajak ngomong negatif dan kita tidak mengikuti hati kita untuk pergi dari orang itu, udah selamat deh. Percaya atau tidak, kamu akan jadi negatif juga. Itulah sebabnya kalau kita ngomong sama orang yang ngomongin politiknya menggebu-gebu, awalnya kita nggak setuju, tapi lama-lama ke bawah debat politik juga. Bener nggak nih? Ayo, iya kan? Kalau misalnya teman kamu lagi datang ngerumpiin soal artis yang lagi heboh, awalnya kamu nggak mau ikutan, tapi karena kamu nggak pergi dari samping dia, dengerin dia mulu, lama-lama kepancing buat debatin juga. Akibatnya, selamat. Kamu jadi sama kayak dia, sama-sama toksik, sama-sama negatif, dan sama-sama debat sebuah hal yang gak perlu didebatin. Jujur, pernah kan kayak gitu? Gak usah ketawa, saya juga pernah kok di masa lalu, persis kayak kamu. Kita sama ya. Nah itu loh yang saya maksud teman-teman. Hati-hati. Apa yang kamu bicarakan dengan orang lain di hari ini, itu mengukir kisah kamu sendiri. Jadi maksud saya, ayo tegas. Tegas dengan pasanganmu, tegas dengan teman-teman kamu, tegas dengan siapapun yang ada di samping kamu. Misalnya, pasangan kamu nih, kerjaannya ngomongin artis mulu, ngegosip gitu. Udah, mulai sekarang karena kamu udah denger video ini nih di Pagar Kehidupan, kamu sadar, oh tadi Mas Aryan bilang di Pagar Kehidupan, hati-hati energi itu bisa menular. Kalau orang di samping saya bicarain negatif terus saya gak mau pergi, wah saya bisa ketularan negatif, gak mau ah. Dari situ kamu langsung pergi. Begitu dia marah gara-gara kamu pergi, kamu bilang maaf ya, topik pembicaraan kamu gak enak, aku mau pergi dulu, banyak urusan. Tuh, itu baru sahabat Pagar Kehidupan sejati. Nah masalahnya kalau saya suruh seperti ini, biasanya kumat. Apanya mas yang kumat? Kumat, tiba-tiba muncul lagu di kepala kamu. Lagu apa mas? Lagunya gini. Tapi mas, tapi kan mas, tapi lah. Si tapi muncul lagi tuh. Akibatnya apa? Si tapi muncul lagi, kagak berani praktek, ya udah nasibnya gitu lagi. Bener nggak? Loh kok ketawa? Itu kita kan? Nggak usah gitulah, nggak usah malu. Saya juga dulu gitu kok. Sama kita, iya kan? Lagu si tapi muncul mulu di kepala. Akibatnya apa? Kita di situ aja nggak berkembang. Capek deh. Nah, sekarang gini. Saya tahu kok kamu itu orang baik, jadi gampang nggak enakan sama orang ya. Kalau gitu saya harus gimana mas kesimpulannya? Gini, teman-teman, simple. Selalu pahami bahwa energi itu menular. Energi itu akan membawa keberuntungan atau kesialan bergantung dari energi itu positif atau negatif. Kalau orang di samping kamu energinya positif, dia pasti akan ngebicarain hal-hal yang positif. Tentang agama, tentang indahnya hidup, tentang hal-hal yang solehah, baik gitu ya. Tahulah orang-orang positif ngomongnya gimana ya. Nah, kalau ada orang kayak gitu, ajak ngobrol. Kamu bakal ketularan tuh energi positifnya, dan energi positif itu menarik keberuntungan. Selamat. Tapi, kalau orang-orang energinya negatif, ada ciri khasnya juga mas. Ada. Dia selalu ngomongnya topik-topik kebencian. Wah, dia ngebenci ini, ngebenci itu, ngegosipin ini, ngegosipin itu. Atau dia nyalahin pemerintah mulu, padahal dia sendiri yang salah gitu. Nah hati-hati tuh. Orang-orang yang kayak gitu, kalau kamu udah denger, udah inget materi video ini, ngapain? Betul, tinggalin aja. Tinggalinnya baik-baik, gak usah ngerasa gak enakan. Ya, kalau dia adalah orang terdekat kamu, misalnya keluarga atau pasangan, gak enak gitu ya, tinggalinnya sopan. Maaf ya, aku ke kamar mandi dulu. Kan enak, iya kan? Jadi gak usah langsung pergi, gak sopan. Aku ke kamar mandi dulu ya. Terus di kamar mandi kamu mungkin dengerin Pagar Kehidupan, atau dengerin apa yang positif, jadi kamu netral lagi. Simple kan?
Nah, sebentar. Itu sebenarnya bukan daging utama dari video ini. Sengaja nih saya taruh di bagian akhir karena saya tahu kamu yang menonton video sampai akhir itu rata-rata tidak banyak. Dan kamu, yang nonton sampai menit ini, kamu berhak mendapatkan daging spesial dari video ini. Gini dagingnya, dengerin nih. Kita akan mendapatkan sesuatu persis seperti apa yang kita yakini. Saya ulangi, kita nih, kamu dan saya, kita sama-sama manusia. Otak kita sama, badan kita sama. Apapun yang kita dapatkan seizin Tuhan, itu persis seperti apa yang kita yakini, seperti apa yang kamu yakini. Artinya apa? Mulai sekarang, sebelum kamu beraktivitas, mau nggak kamu lakukan satu hal aja, simple banget. Apa itu, Mas? Kamu ngaca di cermin, terus kamu katakan begini deh, ini boleh kamu praktekin ya. Coba deh kamu ambil cermin atau kamu berkaca dulu di cermin sekarang. Coba kita praktekin ya. Kamu katakan satu kalimat yang keren, simple, tapi benar. Kalimatnya gimana, Mas? Kamu katakan gini. Sambil kamu lihat mata kamu sendiri di cermin, kamu katakan, aku pantas lagi mendapatkan orang-orang yang positif di hari ini. Aku pantas lagi mendapatkan banyak hal positif di hari ini. Aku sangat pantas untuk dekat dengan orang-orang baik yang memberikan aku kebahagiaan di hari ini. Selesai. Kamu katakan gitu aja coba. Coba kamu nanti nonton video ini diulang lagi di bagian itu kamu praktekin deh. Rasanya beda loh. Ada energi positif yang tiba-tiba keluar dari diri kamu sendiri yang memberikan kamu semacam apa ya? Semacam rasa percaya diri yang membawa kita kepada hal-hal positif beneran. Ingat pesan saya tadi ya. Kita akan terbawa kepada sesuatu hal yang kita yakini, benar nggak? Nah, dengan kalimat, dengan ritual yang saya katakan kepada kamu barusan, itu menarik. Menarik apa yang kamu yakini, yaitu orang-orang positif dan kejadian-kejadian yang positif. Jadi kamu lakukan hal ini setiap hari, setiap pagi. Selingi dengan materi pagar kehidupan lain yang ada prakteknya juga, kamu selingi nih prakteknya menggunakan materi ini. Semua praktek pagar kehidupan itu sebenarnya satu arah. Jadi tidak ada yang kontradiktif. Pilih salah satu, lakukan deh. Lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu seizin Tuhan. Pasti ada. Termasuk yang hari ini emas banget. Dan kamu, terutama yang nonton sampai habis, spesial. Dapat daging yang paling daging di hari ini. Selamat ya, silakan praktek dan rasakan perbedaannya. Kalau kamu suka banget materi ini, silakan klik jempol ke atasnya, karena itu sangat berharga bagi saya. Silakan, terima kasih, dan sebarkan pagar kehidupan ya. Berikan kabar gembira kepada banyak orang bahwa di luar sana ada channel yang bernama Pagar Kehidupan. Biarkan mereka tahu dan bahagia seperti halnya kamu yang bisa bahagia karena saya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.